perkenalkan, nama saya Setia Hamigasari. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya akan menampilkan video tentang strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan ansietas dengan memenuhi tugas praktikum promosi kesehatan. Didapatkan kondisi klien, seorang perempuan berusia 26 tahun yang sedang hamil 2 bulan dan masih diizinkan untuk bekerja di perusahaan swasta. Keluhan yang dirasakan saat ini yaitu adalah mual sehingga malas untuk makan dan tidak pernah minum susu sama sekali, hanya makan makanan yang asam. Semenjak hamil, klien mengalami penurunan berat badan sebanyak 1 kg. Hasil pemeriksaan dengan tensi 90/60 mmHg, konjungtiva anemis, mukosa kering, dan bibir berwarna pucat. Diagnosa keperawatan yang diambil yaitu ansietas ditandai dengan kekhawatiran kondisi yang dialaminya. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Ibu, ini betul dengan Ibu Sri Mulyani? Ya. Perkenalkan Ibu, saya Nurse Hani. Saya ditugaskan dari Puskesmas untuk kunjungan rumah. Ada keluhan hari ini Bu? Mungkin masih tetap sih ya Bu, mual muntah udah 1 minggu yang lalu. Jadi saya tuh khawatir itu soalnya nggak masuk makanan sama sekali. Ya. Pernah dibawa ke rumah sakit atau ke posyandu maupun ke puskesmas? Paling baru posyandu aja sih. Posyandu aja. Ya. Kalau gitu sekarang kita ngobrol mengenai keadaan Ibu saat ini. Apakah Ibu setuju? Boleh, mungkin kurang lebihnya tempatnya di sini aja ya, biar enak. Sama kurang lebih 15 sampai 10 menit mungkin ya. Gak apa-apa? Oke. Tadi kita udah ngobrol nih dengan sedikit ya, ngobrol sedikit tentang keadaan atau situasi Ibu saat ini. Apakah Ibu bisa jelaskan pada saya mengenai kekhawatiran Ibu saat ini bagaimana? Ini kan ya, cuman cemas aja sih sama kondisi janinnya ya. Soalnya kan ini hamil pertama juga. Terus nggak masuk makan, minum, sekali makan langsung muntah, minum juga muntah. Jadi saya tuh cemas gitu. Apakah perkembangannya nanti terganggu apa gimana gitu? Apakah itu masih hal normal? Saya mengerti sih perasaan Ibu saat ini ya Bu ya. Apalagi Ibu sekarang kehamilan yang pertama ya Bu ya, betul? Iya. Ya. Ada nggak cara mengatasi kekhawatiran Ibu atau kecemasan Ibu yang pernah Ibu lakuin? Belum pernah sih, soalnya kan hamil pertama, jadi saya belum tahu cara mengatasi dan untuk mengontrol diri itu belum tahu sih, belum pernah. Oke, baik. Mungkin dalam kondisi kekhawatirannya itu cukup sedang ya Bu ya. Mungkin kalau misalkan tidak cepat kita atasi, mungkin agak pengaruh ya sama keadaan kehamilan Ibu saat ini gitu. Nah, untuk itu Ibu perlu nih mengetahui apa sih yang disebut kecemasan, kekhawatiran, dimulai dari tanda gejalanya, penyebabnya, sampai bagaimana sih cara mengatasinya ya, mengatasi kecemasan itu sendiri, agar Ibu nanti bisa mengatasi kondisi Ibu itu selama kehamilan Ibu saat ini maupun nanti mengalami keadaan yang sama gitu ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin saya akan jelaskan ya Bu ya. Kecemasan dan kekhawatiran itu yaitu rasa takut yang berlebih ataupun intens rasa takutnya dan terus menerus sehingga sehubungan dengan situasi sehari-hari Ibu ya. Bisa tanda dan gejalanya bisa seperti kayak lelah, kelelahan, terus pusing yang berlebih, sama berdebar dada. Ibu merasakan hal yang sama? Iya, Setiap malam gitu ya. Nah, ini aku ada lembar balik ya Bu ya, dimana ini mengenai tentang pendidikan kesehatan tentang kecemasan maupun kekhawatiran ya. Dimulai dari pengertian, penyebabnya, dan tanda dan gejalanya, dan bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan tersebut ya. Tadi pengertian sudah aku jelaskan ya Bu ya. Dan ini penyebabnya, dimana penyebabnya itu ini bersifat normal ya. Kalau misalkan dalam keadaan kita tegang, kalau misalkan kita dalam keadaan tegang, pasti cemas itu masih dianggap normal ya Bu ya. Terus jika perasaan kita menjadi berlebih, itu tuh akan menyebabkan menguras tenaga ya, menguras tenaga kita, menguras pikiran kita ya. Mungkin sampai muncullah tanda gejala tersebut seperti kelelahan dan pikiran pusing
kayak gitu. Ya Bu ya. Selanjutnya ada tanda dan gejalanya. Di sini merasa bingung. Tuh, tanda gejalanya merasa bingung, khawatir, sulit tidur. Ada sulit tidur? Ibu ngerasa malam sulit tidur ya? Ya betul. Sulit tidur, gelisah, tegang, terus mengeluh pusing berlebih. Nah, itu adalah salah satu tanda gejala dari kecemasan tersebut. Nanti ini saya kasih ke Ibu semuanya ya, biar nanti Ibu bisa baca. Oke. Nah, di sini ada cara mengatasi kecemasan. Dengan cara apa sih mengatasi kecemasan dengan mudah dan bisa dilakukan di rumah? Nah, saya nanti akan ajarkan Ibu bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan Ibu ya, dengan melakukan teknik relaksasi maupun distraksi. Nah, sekarang kita dalam kondisi ini, dalam proses terjadinya kecemasan, yaitu mungkin adanya ketidaktahuan informasi ya Bu ya, biasanya begitu. Jadi sehingga coping individu kita tuh tidak efektif gitu, yang menimbulkan kecemasan pada Ibu dan kekhawatiran seperti yang Ibu alami saat ini ya. Terus Ibu juga kurang nafsu makan juga ya, jadi jatuhnya kan karena mual muntah. Iya, karena mual muntah terus menerus, jadi tidak dapat mengambil keputusan. Misalkan Ibu gak mau makan, ya udah gak mau makan aja gitu. Jadi Ibu benar-benar gak bisa ngambil keputusan seperti itu. Karena mual mungkin ya, sama pusing jadi nggak nafsu. Iya, jadi benar-benar kayak udah aja, kalau nggak nafsu berarti nggak nafsu aja. Jadi nggak, harusnya sih sebenarnya kalau meskipun Ibu mual muntah tetap makan harus dipaksain gitu ya. Oh begitu ya Nurse? Iya Ibu. Nah sekarang bagaimana kita latihan aja ya Bu ya, latihan cara untuk mengatasi kecemasan maupun kekhawatiran Ibu dengan melakukan latihan teknik distraksi ya Bu ya. Di sini teknik ini bertujuan untuk mengurangi ketidaknyamanan, ketegangan, dan kecemasan maupun pikiran negatif Ibu begitu. Nah, teknik ini yang kita lakukan dengan menggunakan media audio ya Bu ya, untuk menenangkan pikiran Ibu agar lebih rileks. Dan sekarang Ibu posisikan senyaman mungkin, badan rileks ya, dalam posisi Ibu sila. Boleh Ibu praktikkan sekarang? Oke, sila, iya betul. Bantalnya boleh disimpan dulu. Oke. Selanjutnya pejamkan mata perlahan-lahan dan posisikan tangan itu bersentuhan dengan ujung kaki ya, betul, dengan jari ini ya menempel, jari telunjuk menempel dengan jari jempol. Tuh, oke baik Ibu. Ibu dengarkan instruksi saya ya Bu ya. Oke, atur nafasnya, tarik nafas panjang, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Oke, tarik nafas lagi, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Oke, bagus Ibu, masih ini ya, masih tetap keadaannya rileks. Oke, sekarang bayangkan dan rasakan seluruh badan Ibu terasa ringan dan tidak ada beban sedikit pun. Oke, bayangkan dan rasakan seluruh badan Ibu terasa ringan dan tidak ada beban sedikit. Oke, masih tenang ya Bu ya. Tarik nafas panjang, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Bahkan dan rasakan pergerakan dan pertumbuhan janin dalam tubuh Ibu itu yang penuh harapan. Badan tetap rileks, tenang, atur nafasnya dengan baik. Selanjutnya, bayangkan dan rasakan apa yang terjadi pada kehamilan Ibu jika Ibu mengalami mual muntah, tidak ada asupan makan sama sekali, dan cemas yang berlebihan. Tetap rileks,
dan rasakan apa sih yang seharusnya saya lakukan dan atasi situasi ini dan kondisi ini. Tetap relax, atur nafasnya. Oke, baik, bagus Ibu. Sekarang tarik nafas dalam. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Dan renungkan beberapa menit. Oke. Oke, selesai Ibu. Boleh dibuka matanya? Oke, kembali ke tempat semula. Nggak tidur kan Ibu? Enggak ya? Oke. Baik Ibu, cukup ya untuk latihannya. Mungkin Ibu dapat melakukannya nanti latihan lagi 5-10 menit ya untuk latihan ini dimanapun Ibu berada di saat kondisi apapun, meskipun Ibu lagi kecemasannya timbul sampai khawatirnya timbul, boleh nanti ini ada Jadi di sini bagaimana ada cara kan ya? ada betul Step by step. iya, nanti ini boleh buat Ibu pegang gitu. Bagaimana ini perasaan Ibu setelah kita mengobrol hari ini? Saya harap sih Ibu dapat ini ya, dapat lebih tenang gitu. Gimana? Agak sedikit teratasi sih, jadi tahu nanti kalau misalkan mau nonton lagi dicoba dulu relaksasinya. Alhamdulillah ya Bu ya, syukur kalau misalkan Ibu kayak gitu udah lebih enakan ya Bu ya. Perasaan Ibu udah mulai tenang nih gitu sekarang ini setelah kita belajar teknik distraksi ini. Nah, sekarang Ibu boleh nggak contohkan kepada saya? Boleh. Pertama kakinya disilain dulu ya, terus kedua tangan di atas kaki, matanya dipejamkan, relax, kitanya harus relax, tarik nafas. Kitanya lebih tenang aja sih. Udah cukup ya. Udah kayaknya nih. Kalau kurang mah tambahin. Baik Ibu, bagus sekali. Nah, lakukan apa yang sudah kita lakukan ya Bu ya, nanti dimanapun Ibu berada gitu, agar nanti tingkat kecemasan Ibu mulai berkurang nih ya. Iya, baik Nas. Ya, iya Ibu, mungkin pertemuan kita untuk kali ini kita cukupkan ya Bu ya. Nanti besok siang mungkin sekitar jam 16 gitu. Nanti saya akan kesini kembali ya untuk mengobrol lagi dengan Ibu. Oke, saya buatkan catatan untuk Ibu ya Bu ya. Ini Bu. Ini catatan untuk Ibu agar memudahkan Ibu untuk belajar secara mandiri di rumah maupun dimanapun. Nah, nanti ini untuk Ibu juga. Ini lembar balik ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, ini Bu. Maaf. Makasih ya. Ya. Nanti besok siang saya akan mengunjungi Ibu kembali untuk berbincang-bincang dan mengevaluasi latihan yang saat ini kita udah pelajari ya Bu ya. Oke. Lalu kita nanti akan belajar mengenai tentang kebutuhan aktivitas fisik nih yang cocok buat Ibu yang lagi trimester pertama, tuh ya Bu ya. Iya, baik. Oke. Baik, kalau begitu selanjutnya jika Ibu perlu apapun, kalau misalkan Ibu mau konsultasi, nanti di sini ada nomor handphone saya Bu. Nanti bisa Ibu WA saya aja, ya. Oke. Saya mungkin permisi dulu ya Bu ya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, mulai melakukan aktivitas yang baik buat janin Ibu nanti ke depannya. Mudah-mudahan mulanya berkurang, kecemasannya berkurang gitu ya Bu ya. Saya pamit ya Bu ya. Terima kasih Ibu.
Nah, demikian praktikum promosi kesehatan terkait strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada kasus ansietas pada ibu hamil. Semoga penampilan ini ataupun video ini sangat bermanfaat bagi kalian dan siapapun yang menonton. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.